Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana Ia telah melimpahkan nikmat kesehatan lahir dan batin sehingga kita masih dapat beribadah sampai saat ini. Salawat dan salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang dimana ia telah menghantarkan umat manusia dari zaman jahiliyah menuju zaman modern yang dipenuhi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang dapat kita rasakan pada saat ini. Semoga kita termasuk salah satu hambanya yang taat yang berhak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arya Deva dari kelas 10 MIA 5. Di sini saya akan mempersembahkan sebuah kisah salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Sya'ban radhiyallahu anhu. Jadi kisah beliau adalah salah satu sahabat yang ahli ibadah. Beliau selalu datang ke masjid tepat sebelum azan berkumandang. Ia melakukan iktikaf dan sholat sunnah terlebih dahulu dengan posisi di pojok-pojok masjid yang bertujuan agar tidak mengganggu jamaah yang datang setelahnya. Hingga pada suatu hari tiba-tiba saja Sya'ban tidak datang ke masjid untuk sholat subuh berjamaah. Rasulullah pun menanyakan keadaan Sya'ban, namun tidak ada seorang pun sahabat yang tahu. Lalu ketika selesai sholat subuh berjamaah, Rasulullah bertanya, apakah ada yang tahu di rumah Sya'ban? Lalu salah satu sahabat menjawab. Lalu mereka pun pergi bersama-sama menuju rumah Sya'ban. Sesampainya di rumah Sya'ban, diketahuilah ternyata jarak dari masjid ke rumah Sya'ban itu sekitar 3 jam perjalanan. Lalu sesampainya di rumah Sya'ban, mereka disambut oleh istri Sya'ban. Lalu Rasulullah bertanya, "Dimanakah Sya'ban?" Lalu istri Sya'ban menjawab, "Ya Rasulullah, Sya'ban telah meninggal tadi malam." Sontak Rasulullah dan para sahabat terkejut dan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu istri Sya'ban pun bertanya tentang kejadian waktu Sya'ban sakaratul maut. "Ya Rasulullah, saat suami saya sakaratul maut, ia mengucapkan 3 kalimat, yaitu mengapa tidak lebih jauh, yang kedua mengapa tidak yang baru, yang ketiga mengapa tidak semuanya." Lalu Rasulullah mengangguk paham dan menjelaskan tentang 3 kalimat yang diucapkan Sya'ban ketika sakaratul maut. Jadi yang pertama, mengapa tidak lebih jauh. Jadi pada saat itu Allah menayangkan sebuah kilas balik kehidupan Sya'ban. Dia menunjukkan ketika Sya'ban hendak pergi dari rumahnya menuju masjid. Sepanjang perjalanan Sya'ban dari rumahnya menuju masjid, langkah kakinya dihitung sebagai ibadah. Jadi Allah menunjukkan kepada Sya'ban ganjaran surga yang begitu indah. Namun Sya'ban mengatakan, mengapa tidak lebih jauh? Terbesit rasa kesal di hatinya karena jikalau jarak rumahnya lebih jauh, maka ia akan mendapatkan ganjaran surga yang lebih indah pula. Lalu kalimat yang kedua, mengapa tidak yang baru? Jadi pada suatu hari ketika ia hendak menjalankan sholat berjamaah di masjid, pada saat itu sedang musim dingin, jadi ia menggunakan 2 pakaian yang bagus di dalam dan pakaian yang sudah lusuh atau sudah lama di luar. Jadi ketika di tengah-tengah perjalanan ia menemukan seseorang yang kedinginan, lalu ia memberikan baju luarnya tersebut kepada orang itu. Lalu Allah menunjukkan kepada dia ganjaran surga dari perbuatannya, ganjaran surga yang begitu indah. Namun dia mengatakan, mengapa tidak yang baru, mengapa tidak baju yang bagus tadi yang diberikan kepada seseorang yang kedinginan itu? Karena jika ia memberikan baju yang baru itu, maka ia akan mendapatkan ganjaran surga yang lebih indah pula. Lalu kalimat yang ketiga, mengapa tidak semuanya? Jadi pada suatu sore, ia sedang makan sepotong roti dengan susu di depan rumahnya. Lalu lewatlah pengemis tua yang sudah berhari-hari tidak makan. Lalu ia membagi 2 roti dan susu itu dan memberikannya kepada pengemis tua itu. Lalu Allah menunjukkan kepada Sya'ban ganjaran surga dari perbuatannya yang indah pula. Namun Sya'ban mengatakan,
Mengapa tidak semuanya? Karena jika Sya'ban memberikan semua roti dan susu tadi, maka ia akan mendapatkan ganjaran surga yang lebih indah pula. Para sahabat yang mendengar cerita Rasulullah tadi pun merasa kagum kepada Sya'ban dan menjadikan kisah tadi sebagai motivasi hidup untuk tidak tanggung-tanggung dalam sedekah dan tolong-menolong, apalagi dalam beribadah. Jadi lakukanlah ibadah selama di dunia semaksimal mungkin. Demikian tausiah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat, dijadikan motivasi, dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah atau khilaf datangnya dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.